Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Ramadhani dari kelas R2I Prodi Pendidikan Ekonomi dengan NPM 202314501077. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai logika dalam filsafat ilmu dengan dosen pengampu Bapak Ancol. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai memahami logika dalam ilmu filsafat. Logika berasal dari bahasa Yunani kuno, yakni logos, yang artinya hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Menurut Bertrand Russell, dalam bukunya History of Western Philosophy, kata logika pertama kali digunakan oleh Zeno dari Citium. Russell juga menjelaskan bahwa Socrates, Plato, dan Aristoteles merupakan perintis lahirnya ilmu logika. Selanjutnya, ada pengertian logika menurut beberapa ahli. Yang pertama ada Aristoteles. Aristoteles mengungkapkan logika sebagai ilmu tentang hukum-hukum berpikir guna memelihara jalan pikiran dari setiap kekeliruan. Selanjutnya ada Pujawiyatna, mengungkapkan logika adalah kajian filsafat yang mengkaji manusia yang biasa dikenal dengan filsafat budi, di mana pengertian budi di sini adalah akal sebagai alat penyelidikan dalam mengambil suatu tindakan atau keputusan. Dapat disimpulkan, logika adalah suatu cabang filsafat yang membahas tentang aturan-aturan, asas-asas, hukum-hukum, dan metode atau prosedur dalam mencapai pengetahuan secara rasional dan benar. Selanjutnya, ada alur pikir logika. Berpikir pada logika sebagai ilmu pengetahuan tentang cara mencapai kesimpulan secara lurus setelah didahului dengan seperangkat premis atau pernyataan. Sementara premis atau antecedents berasal dari kata premisus atau premiter, artinya sebelum mengirim. Premis adalah pernyataan atau proposisi yang dijadikan sebagai dasar penyimpulan. Premis dinamai sesuai term yang dikandungnya, yaitu mayor dan minor. Premis mayor mengandung term predikat dan berupa kelas, sedangkan premis minor mengandung term dan subjek dan berupa anggota kelas. Konklusi diturunkan oleh premis mayor dengan ketentuan premis minor dan tidak mengandung term tengah atau term F. Selanjutnya ada pembagian logika. Yang pertama yaitu logika kodratiah atau umum sifatnya. Akal budi pikiran bekerja menurut hukum-hukum logika dengan cara spontan. Tetapi dalam hal-hal tertentu, biasanya dalam masalah yang sulit, akal budi manusia maupun seluruh diri manusia bisa dipengaruhi oleh keinginan-keinginan dan kecenderungan-kecenderungan yang subjektif. Selain itu, perkembangan pengetahuan manusia sendiri sangat terbatas. Yang kedua adalah logika ilmiah atau formal. Logika ini membantu logika kodratiah. Logika ilmiah memperhalus dan mempertajam akal budi, juga menolong agar akal budi bekerja lebih tepat, lebih teliti, lebih mudah, dan lebih aman. Dengan demikian, kesesatan dapat dihindarkan atau minimal bisa dikurangi dengan kadar tertentu. Logika ilmiah yang dimaksud mempunyai hukum-hukum atau asas-asas yang harus ditepati. Selanjutnya ada manfaat logika. Yang pertama yaitu menganalisis dan menguji suatu pernyataan pengetahuan melalui aturan-aturan yang telah dipelajari. Yang kedua yaitu menjaga manusia dalam berpikir dan berargumentasi agar tidak mengambang. Yang ketiga, mengarahkan manusia untuk berpikir secara sistematis sesuai dengan logika berpikir yang benar. Yang keempat, sebagai alat dalam mempelajari setiap ilmu pengetahuan di dunia agar manusia bisa bertindak dan bersikap terhadap objek tertentu. Yang terakhir yaitu mengendalikan dan mengawasi manusia terhadap penerimaan atau penolakan sesuatu yang baru. Dapat disimpulkan, logika adalah suatu cabang filsafat yang membahas tentang aturan-aturan, asas-asas, hukum-hukum, dan metode atau prosedur dalam mencapai pengetahuan secara rasional dan benar. Merupakan suatu cara untuk mendapatkan suatu pengetahuan dengan menggunakan akal pikiran, kata, dan bahasa yang digunakan secara sistematis. Logika dapat disistematiskan
dikelompokkan menjadi beberapa golongan. Hal tersebut tergantung dari perspektif mana kita melihatnya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.